Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih dapat beribadah walaupun masih secara online. Namun kita percaya kuasa kebenaran firman Tuhan tetap sama mengubah dan menguatkan setiap kita. Dan firman Tuhan hari ini saya ingin berbicara mengenai hidup berkemenangan. Mengapa hidup berkemenangan? Karena kita melihat hari-hari ini tantangan dalam hidup ini bukan semakin kecil tapi semakin besar. Namun semakin besar peperangannya, semakin besar pula kemenangannya. Saya mau katakan hari ini, Tuhan ingin memberi kemenangan yang besar di balik semua masalah besar kita. Ya, kalau kita baca di Alkitab, seringkali Tuhan dengan sengaja membawa umatnya untuk masuk ke dalam satu situasi keadaan yang secara manusia mustahil untuk dimenangkan. Tetapi maksud Tuhan bukanlah untuk menghancurkan hidup kita, tetapi untuk memberi kita kemenangan yang besar. Karena itulah Victory Church Indonesia hadir dengan sebuah visi, menjadi pusat pelatihan hidup berkemenangan dalam komunitas saling yang berpusat pada Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1-2 berkata, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Saudara, Victory Church Indonesia hadir bukan sebagai pusat hiburan rohani yang menghibur dan menguatkan Anda semua. Ya, untuk sementara waktu Anda dikuatkan, Anda dihibur. Namun setelah selesai acara, kebanyakan ya kita kembali lagi kepada hidup kita yang lama. Hiburan rohani itu bagus dan tidak salah. Namun hiburan secara rohani tidak mengubah hidup kita seutuhnya. Hanya bersifat sementara, istilahnya hanya memberi kita kelegaan. Sementara acara berlangsung, kita kuat. Tapi selesai acara itu, kita kembali menjadi lemah. Tuhan tidak mau kita demikian, Bapak Ibu. Matius pasal 11 ayat 28-30 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Anda lihat, kalau kita berbeban berat, Tuhan berkata, marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Tetapi yang namanya kelegaan itu bersifat sementara. Tuhan tidak mau kita hanya lega. Ibaratnya kalau Anda pikul beban yang begitu berat, lalu begitu beban itu ditaruh, diletakkan, kita rasanya lega, enak. Tapi setelah beberapa lama, ya biasa aja. Dan untuk kita mengalami kelegaan lagi, ya kita harus pikul beban lagi. Sadarilah bahwa pundak dalam kehidupan kita itu tidak boleh kosong. Tuhan mau setelah kita meletakkan beban kita, masalah kita, Tuhan memberi kita kekuatan. Setelah itu Tuhan mau kita apa? Pikulah kuku dan belajarlah kepadaku. Tuhan mau kita pikul kuk Tuhan. Supaya apa? Supaya jiwa kita mendapat ketenangan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kuk, Anda lihat, itu dipasang oleh 2 ekor sapi. Satu sapi yang senior, satu sapi yang junior. Supaya sapi yang junior ini mengikuti pola kerja alur sapi yang senior. Itulah arti dilatih. Tuhan tidak mau kita hanya lega. Tuhan mau kita belajar dapat tetap tenang dan percaya meskipun di tengah badai. Karena apa, saudara? Karena ketenangan itu kunci dari kemenangan. Jadi itulah Victory Church Indonesia. Bukan hanya sebagai sebuah pusat hiburan rohani. Kami setuju kita perlu semua dihibur, dikuatkan. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. VCI juga bukan pusat pertolongan, namun pusat pelatihan. Karena pemenang itu dilatih, bukan ditolong. Jadi pertanyaan terpentingnya hari ini, apakah Anda mau jadi pemenang? Sudah pasti. Karena itu, Anda harus memberi diri Anda
untuk dilatih, bukan hanya ditolong. Apa bedanya dilatih dengan ditolong? Kalau Anda hanya ditolong, itu hanya menyelesaikan masalah Anda, tetapi bukan akar masalah Anda. Jika Anda ikut Tuhan hanya ingin ditolong, maka hidup Anda akan berputar-putar di masalah yang sama. Jika Anda hanya mau ditolong, maka itu hanya akan menjadikan masalah Anda sebagai pusat dari kekristenan. Tapi jika Anda dilatih, Anda menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai pusat dalam hidup Anda. Saya dan istri, kami pernah beberapa kali menolong orang. Dan memang dalam situasi keadaan yang darurat, banyak orang perlu ditolong karena keadaan darurat. Tapi ditolong itu tidak terus menerus. Pertolongan Tuhan itu begitu ajaib. Tapi itu kebanyakan di awal kekristenan kita. Namun setelah dalam perjalanan, Tuhan mau melatih kita. Karena itulah saudara, jangan hanya cukup sampai ditolong. Ditolong tidak pernah menyelesaikan akar masalah. Ditolong hanya menyelesaikan masalah. Selama akar masalah Anda tidak pernah dibereskan, maka masalah itu cepat atau lambat akan muncul kembali. Karena fokus dari ditolong adalah masalah Anda. Sedangkan fokus dari dilatih adalah karakter dan respon Anda dalam menghadapi masalah dan tantangan yang ada. Ditolong itu enak, dilatih itu sakit. Ada proses panjang yang Anda harus lewati. Jadi pertanyaan pentingnya hari ini yang kita semua harus renungkan. Apakah saya ingin sungguh-sungguh jadi pemenang? Kalau demikian, Anda dan saya harus memberi diri kita dengan sukarela untuk dilatih. Di mana dilatihnya? Dalam komunitas kecil yang bersifat saling. Mengapa komunitas kecil, saudara? Karena itulah gereja yang sesungguhnya. Tuhan tidak pernah merancang gereja itu dalam jumlah yang ribuan besar. Tapi bukan besar, tetapi banyak, saudara. Seperti keluarga. Dalam komunitas kecil. Keluarga itulah gambaran dari gereja yang sesungguhnya. Nah, kita bersyukur lewat pandemi ini, kita kembali kemana? Ke rumah. Karena itulah esensi gereja. Esensi gereja bukan ibadah di ribuan orang. Itu bagian dari gereja, tapi itu bukanlah esensi. Kalau Anda sungguh-sungguh ingin bertumbuh di dalam Tuhan, Anda dan saya harus tertanam dalam komunitas saling. Karena ke gereja seminggu sekali, saudara, 2 jam mendengar khotbah, itu tidaklah cukup untuk mengubah hidup Anda dan saya menjadi pemenang. Nah, karena itu perlu latihan. Dan latihan ini bicara mengenai disiplin harian. Dan pusat dari komunitas saling ini bukanlah masalah. Jadi waktu kita berkumpul, kita bukan sekedar membicarakan masalah kita. Dan bukan juga pembicara atau hamba Tuhan. Namun yang menjadi pusat dari komunitas yang sehat dan kuat, yaitu gereja Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita katakan, dan kita juga lakukan. Dan itu di-sharingkan, saudara. Oleh sebab itu, dalam Victory Church Indonesia, kita ada yang namanya Victory Club, yaitu kelompok kecil WhatsApp untuk kita disiplin merenungkan firman Tuhan. Lalu kita juga ada V-Club online, di mana seminggu sekali kita bertemu dalam jumlah yang kecil untuk kembali mereview khotbah hari Minggu, bagaimana kita mempraktekannya. Itulah gereja. Karena tujuan akhir dari komunitas ini adalah bukan sekedar kita menjadi kuat, tetapi juga untuk membawa sebanyak mungkin orang menjadi murid Yesus, untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dan kita bersyukur lewat pandemi ini, saudara, Victory Church Indonesia bisa menjangkau lebih banyak orang di banyak kota bahkan negara. Kita sudah bisa melayani di 26 kota. Dari berbagai kota dan juga beberapa negara. Ada 3-4 negara, saudara. Dan kita bersyukur semuanya itu boleh diarahkan untuk masuk ke dalam komunitas kecil. Karena itu, saudara, jika Anda ingin sungguh-sungguh hidup tampil sebagai pemenang, Anda harus
memberi diri Anda dengan sukarela untuk dilatih di dalam komunitas kecil yang bersifat saling. Dan firman Allah, Kristus itulah yang menjadi pusat. Sehingga hidup Anda dan saya tidak lagi dipimpin oleh keadaan atau dikuasai keadaan, tapi dikuasai oleh Kristus. Itulah visi dari Victory Church Indonesia, menjadi pusat pelatihan hidup berkemenangan dalam komunitas saling yang berpusat pada Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dan misi dari Victory Church Indonesia adalah membangun pola hidup kerajaan Allah dalam diri setiap jemaat lewat siklus pertumbuhan rohani yang berkesinambungan. 1 Petrus 1 ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan baik-baik kalimat firman Tuhan ini, ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Suka atau tidak suka, setiap kita itu mewarisi dan juga diwarisi satu pola hidup, satu cara hidup dari nenek moyang kita. Dan Tuhan menebus kita, Dia membayar kita, Dia membeli kita dengan darahnya yang mahal, agar Anda dan saya punya cara hidup yang baru, yaitu cara hidupnya Allah, cara hidup kerajaan Allah. Cara hidup inilah yang kita sebut sebagai pola hidup, yaitu pola pikir, pola rasa, pola kata, dan pola laku, atau yang kita sebut 4P, yaitu pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita. Semua masalah kita itu adalah hasil atau buah dari pola hidup yang salah. Selama pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita tidak sama dengan Allah, berlawanan dengan kehendak Allah, maka sampai kapanpun kita akan terus berulang-ulang ada di masalah yang sama. Dan sadarilah bahwa pola hidup itu diwariskan kepada anak cucu kita. Maka tidak heran jika Anda saksikan, lihat ada keluarga yang pola hidupnya itu kawin cerai, hutang sana, hutang sini, minta-minta. Dan sadarilah Bapak Ibu, ke gereja seminggu sekali itu baik, tapi itu tidak cukup kuat untuk mengubah pola hidup kita. Berapa banyak di antara saudara yang ingat apa yang dikhotbahkan 2 minggu yang lalu? Siapa yang khotbah 2 minggu yang lalu? Ingat yang khotbah aja sudah sulit, apalagi apa yang dikhotbahkan. Itulah ingatan dalam pikiran kita begitu lemah, bukan? Karena itu penting sekali, saudara ya. Kita ada satu aktivitas ya, latihan rohani setiap hari dalam komunitas, secara pribadi dan juga dalam kelompok kecil, dan juga di-sharingkan. Itu membuat firman yang kita dengar di hari Minggu itu tidak hilang begitu saja. Jadi sadarilah saudara, tidak cukup Anda hanya percaya Yesus itu Tuhan. Itu barulah langkah awal. Jika Anda sungguh ingin mengalami hidup yang berkemenangan, khususnya kita bicara hidup berkemenangan itu bicara tentang 4 bidang kehidupan, yaitu kerohanian, keuangan, keluarga, dan juga kesehatan. Ya, tidak otomatis. Ya, kerohanian Anda bagus, keuangan Anda bagus, tidak otomatis. Saya dulu mengalami masalah keuangan yang luar biasa. Secara kerohanian, saya melayani Tuhan, saya berdoa, saya berpuasa, tapi secara keuangan, saya tidak pernah belajar pola hidup tentang keuangan. Ya, tapi hari ini puji Tuhan, kami mengerti, kami belajar, kami punya kebiasaan yang baru yang membuat kami bisa mencukupkan diri kami di segala keadaan. Dan hari ini kami bebas dari hutang. Kami menikmati hidup dengan tenang dan bisa fokus melayani Tuhan. Kerohanian, keuangan, lalu apa? Keluarga. Tidak otomatis kerohanian Anda bagus, keuangan Anda bagus, keluarga Anda bagus. Banyak orang secara keuangan finansial kuat, tapi kawin cerai, perselingkuhan terjadi, orang tua anak tidak akur. Anda pun harus belajar pola pikir, rasa, kata, dan laku yang benar dalam hal
pernikahan Anda, dalam hal mendidik anak Anda. Demikian juga pola kesehatan. Ya, kerohanian, keuangan, keluarga, kesehatan Anda bagus. Itulah kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Tuhan mau Anda dan saya hidup di bumi seperti di sorga. Jadi tidak perlu tunggu mati dulu baru Anda bisa menikmati sorga. Di bumi ini Anda dan saya bisa menikmati sorga, hidup yang berkemenangan ketika kita punya pola hidup yang benar, yaitu pola hidup yang serupa dengan Allah. Pola pikir, pola perasaan kita, emosi kita, pola kata kita, dan juga pola perilaku perbuatan kita. Ketika kita hidup sama seperti Allah hidup, dunia melihat Kristus. Dunia melihat Allah dalam hidup kita. Dan buahnya adalah di dalam kerohanian kita, di dalam keuangan kita, di dalam pernikahan keluarga kita, dan juga di dalam kesehatan. Karena itu esensi dari kekristenan bukanlah berkat atau mujizat, tetapi pola hidup yang diubahkan. Dan pembaharuan pola hidup itu tidak terjadi secara otomatis. Sekali tumpang tangan, doain, bam, berubah semuanya. Ternyata tidaklah demikian. Tetapi pembaharuan pola hidup, pikiran kita, perasaan kita, perkataan, perbuatan kita, itu terjadi lewat satu siklus. Ya, kita sebut sebagai siklus pertumbuhan rohani yang berkesinambungan. Karena itu jika Anda sungguh-sungguh ingin bertumbuh bersama dalam Victory Church Indonesia, kami ada yang namanya Victory Life Transformation atau VLT. Ya, ada VLT Dasar Iman Foundation, ada VLT Identitas Diri, dan dua VLT ini menjadi fondasi untuk kita membangun hidup kita di atas dasar pola hidup yang baru, yaitu pola hidupnya Allah. Dan percayalah, yang harus dirubah pertama kali bukanlah masalah atau keadaan kita, tetapi apa yang kita pikirkan tentang masalah dan keadaan kita. Kalau pikiran kita benar, perasaan kita pun pasti benar. Emosi Anda pasti sehat. Kalau pikiran perasaan Anda benar, perkataan Anda pun benar. Dan kita tahu, mati hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan kalau pikiran, perasaan, perkataan Anda benar, perbuatan, perilaku Anda, hidup Anda pun benar. Sehingga Anda punya kehidupan yang mencerminkan Kristus. Itulah misi dari Victory Church Indonesia. Membangun pola hidup kerajaan Allah dalam diri setiap jemaat Victory Church Indonesia lewat siklus pertumbuhan rohani yang berkesinambungan. Karena itu, mari beri diri Anda untuk dimuridkan. Beri diri Anda untuk dilatih, bertumbuh dalam komunitas kecil. Pilihan keputusan di tangan Anda. Dan yang ketiga, setelah visi, misi, value atau nilai, Victory Church punya nilai yaitu hubungan dengan Allah, diri sendiri, dan sesama yang didasari oleh kasih, kebenaran, dan kuasa Allah dalam keuangan, perkataan, dan pernikahan. Kita sudah belajar bersama-sama bahwa kekristenan bukanlah sebuah agama. Yesus datang bukan untuk memberi Anda dan saya agama yang baru. Kekristenan adalah sebuah kehidupan. Mari katakan bersama dengan saya, kehidupan. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan, untuk memberi apa? Hidup yang baru. Yaitu hidup yang berkelimpahan. Dan kehidupan itu lahir dari hubungan. Tidak ada kehidupan di luar hubungan. Dan hubungan yang terpenting adalah hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan diri sendiri, dan juga hubungan kita dengan sesama. Yang pertama kali dosa rusak adalah hubungan. Ya, hubungan kita dengan Allah rusak. Hubungan kita dengan diri sendiri. Banyak orang benci dirinya sendiri. Kalau Anda bercermin, Anda lihat wajah Anda, diri Anda di cermin. Apakah Anda bersyukur karenanya? Saya dulu benci lihat diri saya. Saya bahkan menghina, menggoblok-goblokkan diri saya, ya. Tapi hari ini, ya, saya belajar bahwa saya melihat diri saya seperti Tuhan melihat saya, bukan seperti dunia ini melihat saya. Ya. Lalu yang ketiga adalah hubungan kita dengan sesama, khususnya dengan otoritas kita. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, supaya engkau berbahagia
dan lanjut umurmu di bumi. Hai hamba-hamba, hormatilah tuanmu, pemimpinmu. Karena itu saudara, hubungan yang sehat yang menghasilkan kehidupan adalah hubungan yang didasari oleh kasih, oleh kebenaran, dan oleh kuasa, otoritas. Kalau hubungan itu dasarnya hanya kasih, tapi tanpa kebenaran, yang terjadi adalah saudara, mereka serba kompromi. Berbuat salah nggak apa-apa, saling menyakiti nggak apa-apa, atau nggak ada kebenaran. Yang penting apa? Penerimaan, kasih. Itu bukan hubungan yang sehat. Bukan hanya kasih, tapi juga ada kebenaran di situ. Kalau salah, katakan salah. Ya, katakan ya. Ada teguran di situ, ada nasihat di situ. Tapi kalau hubungan itu dasarnya hanya kebenaran tanpa kasih, itu otoriter. Dan hubungan itu akan terasa kaku dan penuh dengan ketakutan. Jadi ada kasih, ada kebenaran, dan juga ada kuasa, ada otoritas. Kita menghormati orang tua kita. Kita menghormati pemimpin kita. Kita menghormati gembala, penatua, orang-orang yang ditaruh di atas kita untuk memimpin hidup kita. Sehingga hubungan yang demikian adalah hubungan yang sehat. Dan itulah esensi dari gereja. Esensi gereja bukanlah panggungnya. Esensi gereja bukanlah programnya. Tetapi hubungan. Untuk apa saudara? Gedung bagus, panggung keren, tapi di dalamnya hubungannya adalah terjadi perselingkuhan, hutang piutang, apalagi secara saling menyakiti. Itu bukanlah gereja yang Tuhan mau. Karena itu ada 3 dosa yang merusak hubungan. Yaitu apa? Yang pertama itu uang. Yang kedua adalah perkataan. Dan yang ketiga adalah dosa moral. Dalam hal ini dosa seksual, saudara. Ini yang harus dijaga dalam Victory Church Indonesia. Tidak ada hutang piutang sesama anak Tuhan. Kalaupun Anda mau ada perhitungan hutang piutang, pastikan itu semua hitam di atas putih dan jelas. Karena uang bisa merusak hubungan. Jangan biarkan uang merusak hubungan. Justru kita pakai uang untuk bangun hubungan. Karena hubungan itu lebih penting daripada uang. Karena itu hindari. Dulu ada arisan, kita tidak lakukan itu lagi. Karena itu bisa berpotensi merusak hubungan. Dan juga perkataan. Tidak ada lagi gosip. Kalau Anda punya ganjelan dengan pemimpin Anda, dengan sesama Anda datang langsung ke orangnya. Atau disertai pemimpin Anda untuk mendamaikan, untuk mengklarifikasi. Sehingga hubungan itu bisa langgeng, saudara. Nah, dan yang ketiga juga, jaga hubungan dengan lawan jenis. Kita punya bimbingan pranikah yang jelas hari ini. Kita tidak sembarangan menikahkan orang. Lalu jaga hubungan kedekatan dengan lawan jenis. Saya pribadi pun bersama istri sepakat, kami tidak akan satu mobil dengan lawan jenis atau terima konseling dengan lawan jenis. Karena tidak ada yang kuat, Bapak Ibu. Bayangkan kalau hubungan saya dengan istri rusak, tidak baik, dampaknya semuanya. Jadi kami sadar betul, kalau hubungan kami dengan keluarga, dengan adik saya, Pastor Dovin nggak bagus, berdampak besar. Kalau hubungan saya dengan supervisor, dengan victim leader nggak bagus, berdampak besar. Karena itu yang paling berharga. Yang kita harus jaga adalah hubungan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 20-21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Anda lihat, dunia akan percaya Yesus itu Tuhan. Bukan karena acara yang besar, bukan karena program yang begitu canggih, tapi karena mereka melihat kesatuan dalam gereja Tuhan. Khususnya dimulai dari pernikahan kita, dari keluarga kita. Karena itulah gereja yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, saya ingin Anda semua boleh melihat, inilah gambaran lengkap hidup yang berkemenangan. Victory Church Indonesia adalah pusat pelatihan hidup berkemenangan dalam komunitas saling yang berpusat pada Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus dengan satu misi, membangun pola hidup kerajaan Allah dalam diri setiap jemaat, sehingga mereka punya pola pikir, perasaan, perkataan, dan perbuatan yang serupa dengan Kristus untuk membangun 4 pilar kehidupan. Kerohanian, keuangan, keluarga, dan juga apa? Kesehatan.
Ya, dan itu dibangun lewat satu siklus pertumbuhan rohani yang berkesinambungan dan dengan satu value, hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan, diri sendiri dan sesama yang didasari oleh kasih, kebenaran, dan kuasa. Jadi mari Bapak Ibu, bersama-sama kita boleh melihat bahwa inilah kehendak rencana Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami dalam Victory Church Indonesia. Karena itu mari siapkan hati kita sebentar lagi untuk kita masuk dalam perjamuan kudus.